Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Sistem Asuransi di Berbagai Negara yang beranggotakan Tasya Cahyaningsih, Fahragi Stafani, Cusul Hotimah, Syifa Faradilah, Iren Karolita, dan saya sendiri Salma Rahim Habibah. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait asuransi, baik dimulai dari pengertiannya, kemudian manfaat, tujuan, dan lain sebagainya. Kami merupakan mahasiswi semester 6 untuk program Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait pengertian asuransi, yang mana asuransi itu merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih, dan di mana pihak pertama itu atau pihak tertanggung itu membayarkan iuran, premi, atau kontribusinya kepada pihak penanggung untuk mendapatkan pergantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan atas kejadian-kejadian yang tidak diperkirakan. Kemudian menurut KBBI, asuransi itu merupakan perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Kemudian selanjutnya, asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, di mana usaha atau pertanggungan itu merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kemudian selanjutnya, asuransi menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan pergantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga atau insurans. Sehingga sederhananya, asuransi itu digunakan untuk memindahkan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung atas kejadian-kejadian tidak terduga atau yang bersifat insidental, di mana asuransi ini dapat dijadikan sebagai protektor tertanggung dalam bidang finansial mereka, serta dapat digunakan sebagai investasi pihak tertanggung di masa yang akan mendatang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan tujuan dari asuransi. Nah, asuransi ini bermanfaat sebagai perencanaan masa depan, di mana asuransi merupakan salah satu upaya untuk menghadapi resiko dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian atau uncertainty of loss. Nah, dalam rangka menghadapi resiko yang mungkin terjadi, maka diperlukan suatu mekanisme pengalihan resiko atau transfer of risk yang dapat memberikan ketenangan dan rasa aman kepada masyarakat, sekaligus memberikan kenyamanan atau comfortable dalam melakukan aktivitas, serta meningkatkan percaya diri atau confidence. Nah, seandainya musibah terjadi, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi yang besarnya sesuai dengan nilai yang telah dijanjikan kepada pemegang polis. Hal ini bertujuan agar tertanggung dapat melakukan recovery dan mampu beraktivitas kembali seperti sedia kala. Nah, dunia asuransi ini diharapkan dapat lebih berkontribusi terhadap kestabilan ekonomi nasional. Jika perputaran uang dalam pengelolaan industri asuransi semakin baik, maka kemampuan perusahaan asuransi untuk melakukan ganti rugi kepada para nasabahnya dapat berjalan baik dan perlindungan asuransi kepada masyarakat umum menjadi semakin baik pula. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis asuransi.
Asuransi terbagi ke dalam beberapa jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan resikonya masing-masing. Fokus dan resiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam resiko yang ditanggung sesuai dengan jenis kebijakannya. Hal ini akan digunakan perusahaan asuransi untuk mengatasi potensi kerugian serta menetapkan tingkat premi yang ditawarkan sesuai dengan jenis asuransinya masing-masing. Nah, di sini ada jenis resiko yang ditanggung, yaitu ada asuransi jiwa yang menanggung resiko perorangan dan asuransi kerugian yang menanggung resiko properti dan resiko liability. Selanjutnya adalah keikutsertaan anggota, yaitu ada asuransi wajib dan asuransi sukarela. Yang ketiga yaitu jumlah peserta yang ditanggung, yaitu ada asuransi perorangan dan asuransi kelompok. Yang terakhir adalah sifat, yaitu ada asuransi sosial, asuransi komersial, dan asuransi syariah. Selanjutnya adalah jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia, yaitu asuransi jiwa. Asuransi jenis ini diperuntukkan untuk menanggung orang dari kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan oleh resiko kematian atau resiko yang hidup terlalu lama. Ada perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran setelah kematian dan lainnya bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. Yang kedua, asuransi kesehatan. Ini adalah asuransi yang sangat dekat dengan kita. Kejadian sehat atau kecelakaan bukanlah kejadian yang direncanakan. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatannya. Asuransi jenis ini memiliki manfaat yang lengkap dari rawat jalan, rawat inap, serta penyakit kritis. Yang selanjutnya adalah asuransi pendidikan. Masa depan anak adalah hal yang paling berharga bagi setiap orang tua. Biaya pendidikan pun semakin meningkat setiap tahunnya. Sebaiknya siapkan sejak dini. Salah satu solusinya yaitu menyiapkan melalui asuransi pendidikan untuk menyiapkan dana pendidikan untuk anak di masa depan. Yang keempat adalah asuransi jaminan hari tua. Menikmati hidup di masa pensiun setelah puluhan tahun bekerja adalah impian setiap orang. Dengan asuransi jaminan hari tua, itu semua tentu butuh biaya. Asuransi menyediakan solusinya, yaitu dapat memproteksi dan ketika masa pensiun tiba, kita akan menerima sejumlah uang untuk menjalani masa pensiun. Yang terakhir adalah asuransi perjalanan. Fungsi asuransi perjalanan berbeda dengan fungsi asuransi biasa, yaitu sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu yang pendek selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Salah satu yang paling favorit adalah asuransi perjalanan ibadah haji. Sekian. Berikutnya akan ada cuplikan video mengenai implementasi manfaat reasuransi di kehidupan sehari-hari. Selamat menonton! Gak tenang, takut terjadi apa-apa pada rumah dan isinya selama ditinggal liburan. Itu hal yang wajar. Risiko seperti kebakaran dan kemalingan adalah risiko yang paling ditakuti tuan rumah, karena memang sering sekali terjadi. Kini saatnya lindungi rumahmu dengan asuransi rumahku dari Bumida. Asuransi rumahku dari Bumida akan melindungi rumahmu dari berbagai risiko. Mulai dari risiko kerugian akibat kebakaran, risiko kecurian, risiko kerusuhan, risiko akibat tertabrak kendaraan, hingga risiko akibat bencana alam. Tidak hanya itu, asuransi rumahku juga akan memberikan santunan biaya sewa rumah sementara ketika rumah Anda tidak bisa ditempati akibat kebakaran. Juga memberikan santunan meninggal dunia karena kebakaran pada rumah Anda, termasuk santunan meninggal dunia pada satu orang pembantu Anda. Masih ada lagi, asuransi rumahku juga akan memberikan santunan biaya pembersihan puing-puing rumah akibat kebakaran, santunan biaya pemadam kebakaran, serta santunan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang ikut dirugikan akibat kebakaran pada rumah Anda. Si Rumahku, sahabat setia rumah Anda. Selanjutnya kita akan melihat mengenai berita pemanfaatan asuransi di kehidupan sehari-hari, terutama di masa pandemi sekarang ini. Kita simak yuk! Kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 3 juta kasus.
dengan total kasus kematian sudah melebihi 83.000 kasus. Berbagai resiko semakin meningkat, terutama di bidang kesehatan. Biaya pengobatan seperti perawatan intensif, kamar inap, obat-obatan, dan tindakan medis lain membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di tengah ketidakpastian saat pandemi ini, fungsi asuransi semakin dirasa penting. Selama pandemi ini paling penting sih pertama kesehatan ya. Karena dengan adanya asuransi sih lumayan mengcover, jadi tabungan kita pun lebih aman lah ya. Menurut saya penting banget sih. Karena ya kita nggak ada yang tahu ya kan. Walaupun kita umur namanya penyakit kan atau wabah. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan singkat terkait asuransi. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini bisa mengerti dan juga lebih memahami apa itu asuransi. Sekian dari kami. Dah.